Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan dalam bentuk video materi kami, yaitu materi sel volta dengan saya Tiohana, Saya Siva Ataya, Saya Muhammad Al-Fasyam. Saya Novel Zakirullah. Dan saya Hamdani Pratama. dan salah satu personel kami yaitu Kesha Atiko yang tidak dapat memperkenalkan diri di sini. Simak sekarang ya video dari kami. Check it out! Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sel volta. Definisi sel volta adalah sel elektrokimia di mana energi kimianya berasal dari reaksi redoks dan berubah menjadi energi listrik. Di dalam sel volta terdapat katoda dan anoda. Katoda merupakan unsur yang melakukan reduksi, serta anoda merupakan unsur yang melakukan oksidasi. Di dalam sel volta terdapat deret-deret volta di antara lain Li, K, Ba, Ca, Na, Mg, Al, Mn, Zn, Cr, Fe, Ni, Sn, Pb, H, Cu, Hg, Ag, Pt, dan Au. Sebelumnya, apa itu deret volta? Deret volta adalah urutan logam-logam berdasarkan kenaikan potensial elektroda standarnya. Jadi, dalam deret volta semakin ke kiri logam-logamnya, maka logam tersebut semakin reaktif dan merupakan reduktor kuat, di mana reduktor kuat itu lebih cenderung melepas elektron. E0-nya semakin minus. Sedangkan semakin ke kanan, E0-nya semakin plus. Logam itu semakin tidak reaktif dan merupakan oksidator kuat, di mana lebih cenderung menerima elektron. Baik, saya rasa sekian penjelasan dari saya mengenai sel volta, definisi dan deret volta. Saya izin pamit undur diri. Terima kasih. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai potensial listrik sel volta dan juga notasi sel volta. Apa itu potensial listrik sel volta? Potensial listrik sel volta adalah kemampuan sel volta untuk menghasilkan arus listrik. Potensial listrik sel volta dapat ditentukan dengan menggunakan voltmeter atau potensiometer atau dengan menghitung selisih potensial elektrode yang digunakan. Rumusnya adalah E0 sel sama dengan E0 reduksi dikurang dengan E0 oksidasi atau juga E0 katode dikurang dengan E0 anode atau juga bisa dengan E0 besar dikurang dengan E0 kecil. Potensial sel menunjukkan seberapa besar energi listrik yang dapat dihasilkan oleh sel volta dan bergantung pada jenis material elektroda serta kondisi lingkungan seperti suhu dan konsentrasi larutan. Selanjutnya adalah notasi sel volta. Notasi sel volta adalah cara sederhana untuk menggambarkan reaksi kimia dalam elektrokimia atau sel volta. Notasi ini menuliskan komponen-komponen dari sel elektrokimia dalam format standar, yaitu reaksi oksidasi atau anoda dituliskan pada sisi kiri, kemudian dilanjutkan dengan reaksi reduksi atau katoda dituliskan pada sisi kanan dengan rumus L strip 1 ion, strip 2 ion, strip 1 L dengan strip 2 sebagai jembatan garam. Sekian dari saya. Di sini saya Keisa akan menjelaskan tentang aliran elektron dalam sel volta. Jadi aliran elektron itu adalah aliran di mana bahan negatif menuju ke bahan positif. Aliran elektron dalam sel volta adalah anoda yang logamnya bermuatan negatif dan katoda yang logamnya bermuatan positif. Jadi bisa disimpulkan aliran elektron dalam sel volta adalah aliran di mana anoda menuju ke katoda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Ataya. Saya dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang prinsip kerja sel volta. Misal, kita memiliki dua gas kimia, di mana dua gas kimia ini sama-sama memiliki larutan elektrolit. Gelas kimia pertama itu memiliki larutan elektrolit ZnNO3, sedangkan gelas kimia yang kedua itu memiliki larutan elektrolit CuNO3. Pada kedua gelas sama-sama kita masukkan dua batang logam. Pada yang pertama itu kita masukkan logam Zn, yang kedua kita masukkan logam Cu. Kedua logam akan dihubungkan dengan voltmeter yang berfungsi sebagai pembaca berapa sih besar arus listrik yang dihasilkan. Sedangkan setelah itu kita tambahkan jembatan garam
kita pakai jembatan garam NaCl itu untuk menetralisir larutan elektrolitnya nanti. Oke, jadi karena Zn adalah anoda, maka Zn akan lebih mudah teroksidasi dan lebih aktif dibandingkan Cu. Oleh karena itu, Zn2+ akan larut di larutan elektrolit, sedangkan akan dilepas 2 elektron yang bergerak menuju ke Cu. 2 elektron ini ketika akan melewati voltmeter, maka akan dibaca berapa sih besar arus listriknya. Di sini terbaca 1,1 voltmeter. Nah, setelah sampai di batang logam Cu, elektron tersebut akan ditangkap oleh Cu2+ sehingga terbentuklah unsur Cu, di mana nanti akan terjadi ledakan di sini. Oleh karena itu, setelah dilakukan berkali-kali reaksi tersebut, logam Zn akan lebih menipis, sedangkan logam Cu akan semakin menebal. Nah, kita tinjau dari elektrolitnya, maka di sini nanti akan kelebihan ion positif, sedangkan di sini akan kekurangan ion positif. Karena ZnNO3 akan kelebihan ion positif, Ca- akan memasuki ZnNO3, sedangkan karena CuNO3 kekurangan ion positif, Na+ akan berjalan menuju larutan CuNO3. Reaksi kimia dari proses tersebut adalah Zn ditambah Cu2+ menjadi Zn2+ ditambah Cu. Sekian penjelasan saya, terima kasih. Halo semuanya, jadi sekarang tibalah saya yang akan menjelaskan contoh soal dari sel volta. Setelah teman-teman saya tadi menjelaskan bagaimana aliran, notasi, deret, dan lain sebagainya tentang sel volta. Nah, kita ke contoh soal. Jadi di sini ada satu contoh soal dengan beberapa soal. Ada A menanyakan tentang katoda, B menanyakan tentang anoda, C menanyakan tentang enol sel, D menanyakan tentang reaksi, E menanyakan tentang aliran elektron, dan F menanyakan tentang notasi sel. Jadi saya akan menjelaskannya dan membuat kalian sekalian agar melihat jika kimia itu bisa seru itu. Baiklah, di sini kelompok kami memperkenalkan yang namanya rumus Jones. Nah, untuk menjawab soal yang A, berapa sih atau apa sih katoda dari soal ini? Saya akan bacakan soalnya ya. Jadi soalnya adalah Zn2+ ditambah 2E menjadi Zn. Enol selnya adalah min 0,76 volt. Cu2+ ditambah 2E menjadi Cu, enol selnya adalah plus 0,34 volt. Nah, kita akan memperkenalkan rumus Jones-nya terlebih dahulu. Ada beberapa rumus Jones. Ini yang pertama. Nah, enol sel yang besar itu kita lihat ya, kalau besar kan dia di akhiran kata besarnya itu ada huruf R ini. Ada huruf R. Nah, R kita kaitkan dengan reaksi. Reaksi ada dua kan? Reaksi reduksi, reaksi oksidasi. Nah, R berarti untuk reduksi. Tulis reduksi di sini ya, tulis. Kemudian ada enol sel kecil. Nah, kita tengok oleh itu huruf K. K berarti K kita sambungin sama ok, berarti oksidasi. Berarti enol sel kecil itu reaksinya oksidasi, enol sel besar itu reaksinya reduksi. Nah, reaksi reduksi itu ada pada katoda dan reaksi oksidasi itu ada pada anoda. Nah, pada katoda itu pada umumnya dia positif, pada anoda reaksinya umumnya negatif, atau reaksi katoda itu lebih besar daripada reaksi anoda. Nah, kemudian ada rumus Jones yang kedua. Rumus Jones yang kedua adalah mencari enol sel. Bagaimana sih rumusnya? Yaitu enol sel sama dengan enol reduksi dikurang enol oksidasi. Nah, ini sangat singkat ya rumusnya, makanya kita harus hafal dulu kepala. Kemudian itu ada rumus Jones yang ketiga. Rumus Jones yang ketiga itu enol sel besar itu dia nilainya tetap, sedangkan enol sel kecil itu dibalik. Apa yang dibalik, apa yang tetap? Nah, itu nanti akan kita pahami lebih dalam di soal. Kemudian ada rumus Jones yang keempat.
keempat itu tentang aliran elektron. Aliran elektron itu mengalir dari yang negatif ke yang positif atau dari anoda ke katoda. Di anoda logamnya bersifat negatif dan di katoda logamnya bersifat positif. Kemudian ada rumus Joule yang kelima. Rumus Joule yang kelima itu kita lihat ya, ini adalah notasi dari sel volta. Ada L garis ion garis 2 ion garis lagi logam. Nah, gimana cara ingatnya? Kalau kalian cara ingatnya yaitu begini, kita gambar garisnya. Garis pertama tunggal, garis kedua itu 2 buah, garis ketiganya kembali tunggal. Oke ya. Nah, L logam. Kita taruh logam di sini. Logam, baru habis logam pasti ion. Nah, baru kita tulis ion. Kemudian ion lagi. Kemudian logam. Nah, Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Al Fasya. Saya akan melanjutkan materi kita, materi sel volta di bagian korosi. Yang akan saya jelaskan ada 3, yaitu proses korosi, faktor korosi, dan cara mengatasinya. Sebelum itu semua, kita harus tahu dulu apa itu arti korosi. Korosi ialah kerusakan atau degradasi logam akibat reaksi redoks antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungannya yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki, misalnya seperti besi yang berkarat. Kemudian selanjutnya kita akan lanjut ke proses korosi yang dibagi lagi menjadi 5, yaitu yang pertama reaksi elektrokimia. Reaksi elektrokimia ini maksudnya korosi biasanya melibatkan elektrokimia antara logam, air, oksigen ataupun garam. Logam di sini berfungsi sebagai anoda atau tempat oksidasi dan mengalami kehilangan elektron. Kemudian yang kedua, pembentukan ion. Maksudnya ialah elektron yang hilang dari logam menyebabkan pembentukan ion positif. Ion ini dapat larut dalam air dan terakumulasi di permukaan logam. Yang ketiga, reaksi reduksi. Reaksi reduksi yang dimaksud di sini ialah oksigen dari udara atau air dapat bereaksi dengan elektron yang dihasilkan untuk membentuk ion H-. Kemudian yang keempat, pembentukan karat. Pembentukan karat ialah kombinasi dari ion logam dan ion hidroksida menghasilkan senyawa korosi seperti karat. Yaitu di sini kimianya yaitu Fe2O3NH2O. Kemudian yang kelima, penyebaran korosi. Yang dimaksud penyebaran korosi ialah korosi dapat menyebar dan semakin memperparah kerusakan logam seiring waktu, terutama jika lingkungan yang mendukung proses tersebut seperti kelembapan tinggi, kehadiran garam, suhu dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, faktor korosi. Faktor korosi itu diantaranya kelembapan udara, oksigen, larutan garam, permukaan logam tidak rata, keberadaan zat pengotor, dan temperatur. Dan yang terakhir, kita juga harus mengetahui cara mengatasi korosi tersebut. Bisa dilapisi dengan cat pelindung agar menghindari kontak langsung antara logam tersebut dengan air maupun udara. Kemudian yang kedua, bisa dilumuri dengan oli atau gemuk. Biasanya ini dilakukan untuk perkakas maupun mesin-mesin. Yang ketiga, dilapisi dengan timah. Dan yang terakhir, ini lebih bagus karena bisa memperindah logam tersebut, yaitu menggunakan lapisan kromonium. Mungkin segitu saja yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video presentasi dari kelompok kami mengenai sel volta. Intinya, sel volta adalah energi kimia yang diubah menjadi energi listrik. Kami ucapkan banyak terima kasih karena teman-teman semua sudah mau mendengarkan dan menyimak video kami dengan sesama. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. see you. Dadah.